Halo sahabat YouTuber. Hmm, saya mau memperlihatkan dan pembuktian azolla di air yang enggak asin ya, bawah gunung ya. Terus dengan pupuk kandang. Saya beli nyampe rumah itu 2 hari yang lalu. Terus warnanya sudah kuning-kuning, sudah sangat layu. Dan sekarang saya kasihkan ke kolam ini sudah 2 hari. Tadi penampakannya cuma segini. Ini dari 1 kilo ini. Nggak begitu cepat sih. Tapi ini udah ada yang hijau. Jadi kemarin itu kan ada yang kuning-kuning ya, kebanyakan kuning-kuning. Ada yang layu. Terus saya ceburin sini itu sekitar 2 hari yang lalu. Ternyata ada bibit-bibit baru yang hidup. Walaupun datangnya itu udah layu, dah agak kecoklatan atau agak kuningan gitu. Semoga bisa kembang. Nah, seperti ini hijau, ini baru, ini sepertinya baru tumbuh. Ini air baru ya, jadi tidak saya persiapkan dulu. Saya nunggu azollanya datang. 1 hari sebelum azolla datang itu, dalam pengiriman itu baru saya isi sedikit airnya, nggak saya penuhin. Untuk kolamnya saya beli plastik UV ya, nggak tahu ini plastik UV beneran apa plastik PE, tapi sepertinya aman. Ini rencana saya kan untuk kolam lele awalnya, tapi saya coba budidaya azolla dulu. Setelah itu nanti saya kasih pakan ayam, begitu maksud saya. Saya mau nyoba budidaya maggot untuk pakan lele saya. Ini lele saya kasih makan pate lele ya, ampas tahu ataupun larva-larva lalat, seadanya apapun yang aku kasihkan ke sini. Nah, rencana saya azolla untuk campuran pakan ayam. Nanti bawa kotoran ayamnya saya kasih maggot. Saya sudah siapkan kandang maggotnya di sini. Ini masih proses. Semoga sobat-sobat YouTube mau subscribe channel saya, nanti kedepannya saya infokan prosesnya. Harus sangat sabar ya untuk peternak pemula. Kalau pakai pakan pabrikan, pakan lele, kita untungnya sangat sedikit, belum nanti kena kematian. Makanya saya coba inisiatif budidaya maggot dan ayam. Mungkin lebih bagus bebek ya, makanya lebih banyak. Kalaupun azollanya ini tumbuh lebih banyak, tapi bebek itu berisik. Saya sungkan sama tetangga saya. Kalau beli angsa untuk nambah populasinya itu sangat lama. Angsa juga bagus, makanya juga banyak. Makanya saya inisiatif, ya udah saya beli ayam aja. Ini masih proses pembuatan kandang-kandang ayam. Kayu banyak, bahan-bahan dah siap, tinggal eksekusi. Untuk peternak lele pemula, jangan tergiur konten-konten di YouTube, karena saya sudah mengalami bagaimana ternak lele itu susah senangnya, apalagi pakai pakan pabrikan. Walaupun di sana ada pakan beli seperti ikan rucah atau dan lain-lain begitu ya,
Alangkah baiknya awali dengan budidaya maggot. Maggot itu juga nggak susah kok, walaupun saya belum merasakan ya budidaya maggot, tapi saya lihat saya pelajari di sobat-sobat YouTube, sepertinya juga bisa ditinggal untuk kerja. Karena apa? Maggot itu kita seumpama nih kita punya pekerjaan, maggot itu ngambil telurnya juga sore kita pulang kerja, ngasih makan pun nggak setiap hari. Kita bisa ngasih makan sesuai waktu kita. Seumpama kita mau ngasih makan maggotnya 3 hari sekali dengan kapasitas seumpama 1 biopon itu 3 kilo gitu ya, jadi 3 hari itu kan kita bisa sambil kerja juga sambil ternak. Ngasih makan ayam juga nggak repot-repot amat kan. Jadi konsep saya nanti saya bikin kandang ayam atau unggas apapun itu, entah nanti saya beli entok juga, terus maggot sama lele. Untuk pertumbuhan azolla ya, saya kemarin itu cerita-cerita ke Pak saya di rumahnya Gresik sana. Air di sana itu agak asin. Ternyata Pak saya sudah pernah budidaya azolla di airnya yang asin, payau apa ya namanya. Nggak bisa hidup. Jadi untuk sobat-sobat yang rumahnya sekitar pesisir itu, kalau mau budidaya azolla sebaiknya itu pakai tada hujan, itu lebih bagus. Infonya dari Pak saya kan nggak mungkin bohong orangnya, seorang guru dia. Nah sekarang musim panas, azollanya sudah mati semua karena nggak ada pasokan air. Kalaupun beli air yang nggak payau atau air yang nggak asin, itu sangat mahal, nggak cocok sama budidayanya. Walaupun azollanya itu nggak harus setiap hari ganti air ya, tapi menurut Pak saya itu rugi. Mending besok nanti kalau ada hujan, Pak saya beli tandon air itu untuk sirkulasi airnya yang di azolla. Nah ini makanya saya tiru juga, mau budidaya azolla di rumah saya, belakang rumah ini. Ini sebenarnya lele ini project ya, project pembuktian lele pakan ampas tahu dari mulai ukur 3 sampai panen. Ternyata selama 2 bulan saya dari ukur 3 itu cuma jadi ukur 5, 6 sama 7 kalau nggak salah loh ya. Masih sangat kecil-kecil loh, nggak kelihatan di kamera. Mungkin saya harusnya video sore atau sangat pagi-pagi sekali. Air saya sangat hijau, bagus, sehat, karena saya di wilayah kaki gunung. Nih ampas tahu. Jadi karena sangat lambat ampas tahunya saya biarin ada lalat-lalat begini. Nanti jadi larva lalat, saya kasihkan makan ke lele biar nggak ampas doang. Itu pun masih lambat, pertumbuhannya itu masih lambat. Emang nggak seperti pakan pabrikan menurut saya ya. Protein hewani paling mudah, paling baik, paling bagus itu maggot menurut saya. Dengan baca-baca riset-riset di Google sama mendengar kisah-kisah sobat-sobat YouTube lainnya pembudidaya maggot. Maaf ya, ini videonya jadi campur. Sebenarnya saya mau ngasih tahu dan lihat azolla
umur 2 hari di air yang nggak asin, kaki gunung, pupuknya kotoran ayam. 2 hari masih pembaruan, nggak langsung penuh, nggak seperti di konten-konten YouTube-nya sobat-sobat lain. 2 hari 40%, 2 hari 30%, itu kayaknya enggak deh. Atau mungkin kecuali azola saya sudah sangat banyak setengahnya gitu ya. Kalau saya ambil setengah mungkin bisa kelihatan tumbuhnya itu 30 atau 40% kelihatan, bisa ya kalau azola saya sudah banyak setengahnya dari kolam ini. Karena kemarin cuma 1 kilo, jadi sedikit. Ya seperti inilah kondisinya. Ini azola, bukan pati lele ya, petra. Nih, bismillah. Nah ini azola ini, kamera saya blur, maaf. Nah ini azola, beda sama pati lele. Kalau pati lele nggak ada coraknya begini. Ini menurut riset proteinnya bagus untuk unggas dan bikin sakit. Entok full azola, 9 kilo azola 1 kilo dedak, itu nggak sakit juga, aman-aman aja, kata Pak Lek saya dan kata sobat-sobat YouTube lainnya. Makanya kalau bisa bikin kandang entok bawahnya maggot itu lebih bagus, karena entok makannya lebih banyak. Jadi kita nggak perlu ke pasar nyari limbah atau beli ampas tahu untuk pakan azola, untuk pakan maggotnya. Begitu konsep saya ke depannya. Tapi nggak tahu ya nanti jadi bagaimana. Untuk suhu-suhu dan guru-guru yang di YouTube, saya mohon maaf, bukan untuk menjatuhkan, tapi ini sekedar klarifikasi. Memang dari saya beli itu udah kuning, udah gak coklat, sekarang tak ada hijau-hijau dikit gitu ya, beberapa pembaruan azola-azola yang baru. Jadi azola yang kemarin datang itu beranaknya cuma dikit. Untuk tumbuh 40% dengan yang sedikit itu ya dapatnya cuma sedikit. Kecuali tumbuh 30% atau 40% dengan azola yang sudah banyak, dapatnya pasti banyak. Begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Tunggu kabar dari saya selanjutnya.